Setelah wafatnya Rasulullah, pengikut Nabi palsu berlindung di benteng An-Nujair, tempat yang terkenal tak tertembus. Pasukan Muslim pun bergerak. Bisakah mereka menembus pertahanan musuh dan menumpas pemberontakan? Inilah kisah heroik Perang An-Nujair. Madinah masih dalam suasana duka setelah wafatnya Rasulullah. Namun, belum usai kesedihan itu, gelombang pemberontakan melanda Jazirah Arab. Banyak suku yang tadinya tunduk pada Islam mulai menunjukkan pembangkangan. Mereka menolak membayar zakat. Bahkan ada yang mengangkat pemimpin mereka sendiri sebagai nabi palsu. Di antara pemberontakan itu, salah satu yang paling berbahaya terjadi di Yaman. Seorang dukun bernama Al-Aswad Al-Ansi mengklaim dirinya sebagai nabi dan berhasil menguasai wilayah tersebut. Dengan pengaruh sihir dan tipu dayanya, ia mengumpulkan ribuan pengikut, termasuk para pejuang tangguh yang setia kepadanya. Namun, sebelum pengaruhnya semakin meluas, Al-Aswad Al-Ansi berhasil dibunuh oleh pasukan Muslim yang masih setia. Sayangnya, kematiannya tidak serta-merta mengakhiri pemberontakan. Sisa pasukannya melarikan diri dan membangun pertahanan di sebuah benteng kuat di wilayah An-Nujair. Mereka bersumpah untuk melanjutkan perlawanan terhadap kekhalifahan Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Mengetahui hal ini, Abu Bakar tidak tinggal diam. Ia segera mengirim Al-Muhajir bin Abi Umayyah dan Ikrimah bin Abi Jahl untuk menumpas sisa pemberontak yang bercokol di benteng An-Nujair. Pasukan Muslim bergerak dengan cepat menuju An-Nujair, sebuah benteng yang terkenal dengan dindingnya yang tinggi dan pertahanannya yang kuat. Di dalamnya, para pemberontak telah bersiap dengan persenjataan lengkap. Mereka tahu bahwa pasukan Muslim pasti akan datang, dan mereka bertekad untuk bertahan hingga titik darah penghabisan. Saat pasukan Muslim tiba di dekat benteng, mereka segera menyusun strategi. Al-Muhajir bin Abi Umayyah sebagai panglima perang memerintahkan pasukannya untuk mengepung benteng dari segala sisi. Tidak ada celah bagi pemberontak untuk melarikan diri. Namun, ada satu masalah besar. Benteng An-Nujair dibangun di atas bukit yang sulit diakses, dan dindingnya terlalu tinggi untuk ditembus dengan mudah. Para pemberontak juga menyiapkan busur dan tombak di menara benteng, siap menyerang siapa saja yang mencoba mendekat. Malam pertama pengepungan berlangsung dengan penuh ketegangan. Pasukan Muslim menyalakan api unggun di sekitar benteng, menandakan bahwa mereka siap menunggu selama yang dibutuhkan. Di dalam benteng, para pemberontak mulai gelisah. Mereka menyadari bahwa tanpa bantuan dari luar, mereka akan terperangkap dalam waktu lama. Beberapa hari berlalu, dan pengepungan masih berlanjut. Para pemanah Muslim menembakkan anak panah ke dalam benteng, mencoba melemahkan semangat musuh. Namun, pertahanan benteng masih terlalu kuat. Melihat hal ini, Al-Muhajir bin Abi Umayyah dan Ikrimah bin Abi Jahl mulai menyusun strategi. Mereka memutuskan untuk menggunakan taktik serangan tiba-tiba. Pada suatu malam, ketika para pemberontak mulai lengah, pasukan Muslim bergerak dalam kegelapan. Dengan senjata tajam di tangan dan langkah kaki yang senyap, mereka mendekati salah satu gerbang kecil benteng yang dijaga lebih sedikit pasukan. Dalam hitungan detik, pasukan Muslim menyerbu dengan cepat. Teriakan perang menggema di udara. Pasukan Muslim menerobos masuk, bertempur dengan gagah berani melawan para pemberontak yang panik. Pedang beradu, tombak melesat, dan jeritan terdengar di seluruh benteng. Pertempuran di dalam benteng berlangsung sengit. Namun semangat juang pasukan Muslim tak terbendung. Dengan kekuatan dan keberanian mereka, satu persatu pemberontak tiba. Akhirnya, setelah pertempuran berdarah yang berlangsung berjam-jam, pasukan Muslim berhasil merebut kendali atas benteng An-Nujair. Para pemberontak yang tersisa ada yang terbunuh, sementara yang lain menyerah dan ditawan. Benteng yang selama ini menjadi pusat pemberontakan di Yaman, akhirnya jatuh ke tangan pasukan Islam.
Kemenangan ini menjadi pukulan telak bagi kelompok-kelompok yang masih berniat memberontak. Islam kembali tegak di Yaman. Setelah kekalahan di Anu Jair, tidak ada lagi pemberontakan besar di wilayah ini. Pasukan Muslim semakin solid. Kemenangan ini menambah moral pasukan Islam untuk melanjutkan perang Riddah di wilayah lain. Perang Riddah semakin mendekati akhir. Dengan runtuhnya benteng Anu Jair, pemberontakan di berbagai wilayah mulai melemah. Setelah kemenangan ini, pasukan Muslim melanjutkan misi mereka untuk menumpas pemberontakan di tempat lain. Perang Riddah semakin mendekati akhirnya, dan Islam kembali tegak di seluruh Jazirah Arab. Perang Anu Jair bukan sekadar pertempuran biasa. Ini adalah bukti keteguhan Islam dalam menghadapi ancaman dari dalam. Jika tidak ditumpas, pemberontakan ini bisa saja menggoyahkan persatuan umat Islam yang baru terbentuk. Namun, di bawah kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq dan keberanian para panglima seperti Al-Muhajir bin Abi Umayyah dan Ikrimah bin Abi Jahal, Islam tetap berdiri tegak. Perang Riddah hampir berakhir dan kejayaan Islam semakin terang benderang. Inilah kisah keberanian para sahabat dalam mempertahankan Islam. Semoga kisah ini menambah ilmu dan semangat kita dalam menjaga keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.